Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, jadi ada 4 langkah, yaitu memahami pengembangan proyek penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Vlog GS. Jadi pada kesempatan ini kita akan menjelaskan secara singkat langkah dasar atau langkah awal dalam belajar PMM. Jadi kita ketahui bersama bahwa PMM itu atau kurikulum merdeka itu adalah dimaksudkan untuk mengasah minat serta bakat anak sejak dini dengan fokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Itu yang perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka tersebut. Pokok dasar juga yang terdapat di dalam kurikulum merdeka adalah ada 2 hal, yaitu pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua penguatan proyek pelajar Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang peta konten dalam memahami PMM tersebut. Jadi kita lihat ada beberapa langkah yang perlu untuk diketahui. Jadi langkah yang pertama, memahami garis besar kurikulum merdeka, regulasi mengenai kurikulum merdeka yang berlaku, kemudian kajian akademik kurikulum pemulihan pembelajaran. Jadi ini langkah pertama dalam memahami PMM tersebut. Kemudian yang kedua atau langkah yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Jadi kita harus memahami juga pembelajaran dan asesmen. Di dalam memahami pembelajaran dan asesmen ini ada panduan yang perlu untuk kita ketahui. Panduan yang pertama adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Jadi dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen ini itu sudah termasuk ATP-nya atau alur tujuan pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya adalah merencanakan pembelajaran. Jadi kita rencanakan pembelajaran dan pengelolaan dan pelaporan hasil asesmen tersebut. Nah, berikut langkah ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka. Jadi dalam mengembangkan kurikulum atau biasa disebut KOSP ini ada panduan yang perlu untuk kita ketahui. Dalam panduan KOSP ini yang pertama, analisis karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Dan berikut pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, jadi ada 4 langkah, yaitu memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang ini biasa disebut dengan P5. Jadi P5 itu yang dimaksud dengan P5 itu ini, proyek penguatan profil pelajar dan Pancasila. Nah, dalam memahami ini P5 ini kita lihat panduan untuk kita bisa lebih mendalami atau lebih memahami dari P5 ini. Yang pertama, menyiapkan ekosistem sekolah. Nah, ini mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengelola asesmen dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan evaluasi tindak lanjut proyek penguatan Pancasila. Jadi itulah langkah-langkah tadi, saya kira sangat jelas dan sangat cukup. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.